Raja Ampat adalah salah satu surga terakhir dunia. Tapi saat ini, di salah satu kawasan laut paling rapuh di dunia, perusahaan-perusahaan tambang merobek hutan, mencemar air, dan mencekik terumbu karang. Semua demi nikel untuk menggerakkan mobil listrik. Katanya ini kemajuan. Tapi kemajuan untuk siapa? Saya memohon dengan sangat kepada Bapak Prabowo, mewakilkan diri saya pribadi, ya, dan aspirasi dari masyarakat Papua. Tolong ditinjau kembali kebijakan untuk pengolahan nikel di Papua. Bukan tanah kosong, saya Raja Ampat. Saya Raja Ampat. Raja Ampat bukan untuk nikel. Raja Ampat bukan untuk ditambang. Kita ingin investasi ini ada di sini, tapi untuk membantu daerah. Masyarakat adalah lapangan kerja untuk masyarakat. Kita ingin kehadiran investasinya yang memberi manfaat untuk masyarakat. Atas tujuh Bapak Presiden, beliau memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan untuk 4 perusahaan di Kabupaten Raja Ampat. Dari 5 IUP yang beroperasi, yang mempunyai RKAB, itu hanya 1 IUP yang beroperasi, yaitu PT GAG Nikel. Ya namanya tambang itu pasti selalu ada kerusakan lingkungan. Itu memang tambang mana yang nggak ada kerusakan lingkungan, makanya ada aturan untuk reklamasi, ada di situ kewajiban. Bapak berarti udah ada yang diselidiki ya Pak? Ya temuan adalah. Tagar Save Raja Ampat terus bergaung di dunia maya. Di tanah surga ujung Papua diyakini ada luka menganga. Dampak dari tambang yang membawa bencana. Di balik janji kemakmuran dan investasi terselip potret kerusakan dan sedimentasi. Apa arti energi hijau jika hutan dan laut justru jadi kelabu? Setelah izin dicabut, lantas selesaikah masalah eksploitasi di Raja Ampat? Bersama saya Anisha Dasuki, inilah interupsi Pat Gulipat Tambang Raja Ampat. Sudah hadir bersama kami 4 narasumber. Di sebelah kanan saya ada Abdul Rahman Farisi, politisi Partai Golkar. Selamat malam Abdul. Sebelahnya ada Toto Daryanto, anggota Komisi 12 DPR RI. Selamat malam Pak Toto. Sebelah kiri saya ada Ari Rompas, Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia. Selamat malam Pak Ari. Sebelahnya ada Melki Nahar, Koordinator Jatam Jaringan Advokasi Tambang. Selamat malam. Malam Melki. Saya ke Mas Ari terlebih dahulu. Mas Ari, 4 sudah dicabut, puas? Ya, saya kira bagi kami Raja Ampat itu tidak boleh ditawar-tawar gitu ya. Jadi seharusnya yang dicabut itu ada 5. Karena sesungguhnya ada 16 izin di wilayah itu yang pernah diterbitkan. Dan ada 3 izin lagi yang berproses. Ada 16, berarti ada 16 perusahaan? Ada 16 perusahaan yang ada di Raja Ampat yang pernah diterbitkan di Raja Ampat. Baik sekarang yang masih aktif, seperti yang disampaikan 5 yang aktif. Yang punya IUP. Yang 4 sudah dicabut, ya. Tapi 1 GAG belum kan. Tapi masih ada 3 perusahaan juga yang sedang berproses di pengadilan dan itu berpotensi untuk diaktifkan. Nah artinya kami belum puas dengan hanya mencabut 4, sementara PT GAG dibiarkan. Tapi ada proses-proses lain, walaupun itu proses di pengadilan yang disediakan oleh hukum. Nah sehingga kami Greenpeace bersama 60.000 orang yang sudah menandatangani petisi untuk menyelamatkan Raja Ampat akan terus berjuang sampai Raja Ampat ini betul-betul diselamatkan dari tambang-tambang. 16 itu ada di pulau mana aja? 16 itu ada di semua Raja Ampat ya. Jadi di 12 itu ada di 13 itu ada di wilayah Geopark. 13 itu ada 13 di wilayah Geopark. Ya, jadi 16 keseluruhan di Raja Ampat. Kemudian 13 itu ada di wilayah Geopark, yang tersisa itu 5 izin aktif,
4 izin di wilayah Geopark tadi sudah dicabut kan. 4 izin berada di pulau-pulau kecil. Ada pulau Waigeo gitu ya, Waisai dan pulau-pulau kecil yang ada di sana gitu. Jadi semuanya 16 itu udah pernah diterbitkan di wilayah Raja Ampat, termasuk yang Pianemo yang kalau di kawan-kawan buka duit 100 itu, ya di situ ada izinnya. Oh, ada izin di pulau itu? Ada izinnya. Pernah diterbitkan izinnya dan potensial untuk diaktifkan. Gitu. Kami tadi baru melaporkan laporan dan mungkin kawan-kawan bisa lihat di websitenya Greenpeace terkait dengan apa saja yang terjadi di Raja Ampat. Kayak gitu. Jadi harapannya dicabut semua dan diproses hukum? Ya, karena kan memang penting ya bahwa persoalan-persoalan masalah kerusakan lingkungan itu masalah di penegakan hukumnya. Walaupun sudah dicabut, juga mereka harus dipastikan ada tanggung jawab mereka untuk memulihkan. Rehabilitasi, termasuk ada pidananya sebenarnya. Nah kalau kemudian itu tidak dilakukan dari awal, itu nggak mungkin orang berani kasih izin di Raja Ampat. Karena kemudian proses penegakan hukum itu sama sekali tidak pernah diselesaikan ya dalam konteks kerusakan lingkungan. Misalnya yang di bawah ini gitu ya, pulau kecil bahkan sudah menang di pengadilan. Itu masih dibiarkan gitu. Nah ini adalah problem-problem yang harus kita tarik. Apa yang sudah terjadi sebelumnya dan apa yang sedang terjadi di Raja Ampat. Baik, saya ke Komisi 12, Pak Toto. Tidak puas hanya dicabut 4, semuanya harus dicabut termasuk GAG. Gag. Ya, sebelum saya mengomentari langsung, jadi intinya kami sebagai anggota DPR itu tentu harus selalu mendengarkan suara rakyat dan bersama rakyat. Nah, suara rakyat yang mana nih? Iya, rakyat yang sekarang bicara Raja Ampat termasuk itu juga, itu rakyat kita kan. Jadi kami sangat setuju dengan sekarang pencabutan sudah dilakukan pada 4 itu. Pertanyaannya kan, mengapa yang 1? Itu kan, kok nggak dicabut sekalian? Nah, kalau kita lihat dari sisi posisi yuridisnya, ya, memang yang 1 ini belum memungkinkan sekarang dicabut. Kenapa? Karena dia masih memegang izin beroperasional sesuai dengan undang-undang sejak dia sebagai sebuah badan hukum perusahaan yang rejim kontrak karya sampai sekarang. Nah itu masih sedang berjalan. Jadi sebetulnya kita ini belum bisa menebak-nebak ini pemerintah maunya apa. Makanya saya juga selalu mengatakan ya sebetulnya soal Raja Ampat itu bukan sekedar persoalan apakah ada pertambangan apa tidak. Tapi ini persoalan kebijakan besar, ya. Pilihan kita. Kita ini mau mengembangkan Raja Ampat sebagai apa? Kalau kita mengembangkan Raja Ampat ini sebagai daerah tujuan wisata, memang harus itu yang dikembangkan dan mungkin tambang ini tidak punya relevansi yang tidak mendukung lah, ya. Tidak promotif terhadap daerah wisata. Nah, ini tergantung keputusan pemerintah. Kalau hitung-hitungannya duitnya lebih gede yang mana? Ya kalau kita nggak bisa ngomong duitnya lebih gede dari mana ngitungnya. Ya kalau Raja Ampat ini menjadi tujuan wisata dunia, membuat wisatawan datang di Indonesia menjadi berlipat-lipat, ya tentu itu akan lebih menguntungkan. Iya pasti. Nah tapi semua pilihan itu mengandung konsekuensi. Dan semua yang terjadi sekarang ini adalah fakta yang sudah berjalan. Ya pemerintah sudah tepat, cabut yang mungkin dicabut. Tapi yang belum memungkinkan ya kita tunggu dulu. Maka sekarang pemerintah sikapnya, Menteri SDM sudah mengatakan akan mengawasi secara ketat. Dan saya sudah berkali-kali juga diskusi dengan Greenpeace, dengan teman-teman LSM, mereka juga akan terus mengawasi. DPR juga mengawasi. Ya, jadi harus ada laporan periodik kepada publik. Ya, ini apa yang sudah dikerjakan? Hasil diskusi dengan SDM seperti apa Pak dari Komisi 12? Gimana? Diskusi dengan SDM. Gimana? Diskusi dengan Kementerian SDM. Kita belum langsung diskusi dalam arti rapat khusus tentang itu ya karena kita masih reses ya nanti tentu setelah masuk masa sidang ya kita harapkan pimpinan mengagendakan segera ada pembicaraan atau rapat kerja atau dengar pendapat dengan pihak pemerintah dengan di SDM. Baik, saya ke Mas Melki. Mas Melki katanya GAG ini tidak dicabut karena pengoperasiannya ini sudah sangat memperhatikan lingkungan. Yeah. Tapi saya pernah baca pernyataannya Mas Melki bahwa ini karena ya syarat kepentingan. Ya.
Siapa? Kepentingannya siapa? Iya, jadi disebutkan. jadi sebelum ke situ. Karena ada backing kuat katanya. Betul. Jadi saya kira konteksnya mesti kita dudukkan secara benar dulu. Satu, bahwa kemudian PT GAC Nikel dia punya landasan hukum yang berangkat dari kontrak karya tadi, iya. Tetapi kontrak karya itu dia bukan sesuatu yang sifatnya absolut. Dia tidak kebal hukum, gitu ya. Dan dalam hierarki hukum kita, dia di bawah daripada undang-undang di atasnya. Ada undang-undang pesisir dan pulau-pulau kecil, ada undang-undang lingkungan hidup, ada undang-undang kehutanan, dan segala macamnya. Sehingga kalau kemudian kita masih berkutat bahwa dia punya kontrak karya yang masih berlaku, kan PT GAC Nikel ini hampir seluruh sahamnya sekarang dikuasai BUMN. Jadi mestinya mudah bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi sekaligus mencabut izin PT GAC Nikel tadi. Yeah. Lalu yang kedua, nyambung ke pertanyaan tadi, apa yang kemudian membuat pemerintah sampai kemudian memberikan keistimewaan khusus bagi PT GAC Nikel ini? Yeah, kenapa? Kenapa? Nah, kalau kita cek, satu, orang-orang yang ada di belakang sini, di belakang PT GAC Nikel ini, terutama yang di jajaran komisarisnya, kan sebagian besarnya punya afiliasi politik dengan satu misalnya dengan ketua Partai Golkar, dalam hal ini Menteri SDM gitu ya, sesama partai dengan beliau ini. Stafnya beliau bahkan menjadi komisaris begitu ya. Pun demikian dengan ada satu yang datang dari PBNU. Dan selain itu, dan saya kira ini penting, jangan-jangan ini erat kaitannya dengan kepentingan kawasan industri di IWIP, Halmahera Tengah, yang notabene nikel yang datang dari Pulau GAC itu dibawa, diangkut ke kawasan industri di IWIP itu sendiri. Yang notabene, IWIP ini dia butuh suplai nikel dalam jumlah yang banyak, dan IWIP itu sendiri dikuasai oleh Tiongkok dan juga Eramet Prancis. Dan kita ingat sebelumnya Presiden Prancis itu ke Jakarta bertemu Prabowo. Dan mereka terikat perjanjian, begitu ya, terutama dalam konteks investasi hijau, kalau saya tidak keliru, salah satunya urusan nikel ini. Dan saya kira ini yang mesti kita mesti kita perhitungkan dengan matang. Jangan sampai dalih bahwa ini untuk kepentingan industri, lantas kemudian Raja Ampatnya dikorbankan. Dan nyambung ke yang Pak Toto bilang tadi, pertanyaan kuncinya kan begini, kira-kira Prabowo ini mau bawa Raja Ampat kemana? Kalau mau melenyapkannya, ya udah biarkan tambang masuk. Konsekuensinya pariwisatanya hancur. Masyarakatnya gusur dari situ. Dan konteks Pulau GAC, 1000-an manusia di situ itu mau dikemanakan? Tapi katanya jauh dari geopark itu. Gini, pulau kecil itu dia rapuh. Ketika satu bagiannya kita rusaki, maka dia akan segera mengalir ke wilayah-wilayah lain. Jadi dia bagian dari satu ekologis gitu loh, satu ekosistem. Nah, problemnya si Bahlil ini dia bicara bahwa ini jaraknya antara Raja Ampat dengan Pulau GAC 30 sampai 40 km. Bogor Jakarta. Saya mau bilang daya rusak itu dia tidak pernah dibatasi oleh hal-hal yang sifatnya administratif. Oh oke, karena ini Pulau GAC daya rusaknya di sini aja. Enggak gitu loh. Jadi memang aneh. Di jarak saya kira. Ya, konsennya di jarak bukan administrasi. Jarak. Iya betul. Konsen Pak Bahlil di jarak saya kira. Begitu. Baik, silakan. Ya. Pak Faris, Jadi kalau saya melihat sejak keputusan pemerintah atau Pak Presiden 4 dicabut kecuali GAC, ini sudah memberi harapan bahwa ada semangat dari pemerintah sekarang oleh Pak Presiden Prabowo bahwa ada konsen kepada lingkungan, keberadaan Raja Ampat, dan soal hal-hal yang terkait dengan pariwisata. Makanya yang 4 dicabut. Nah, komitmen pemerintah yang GAC itu diawasi khusus. Tapi benar nggak ada keistimewaan itu karena jajaran komisarisnya dekat sama Bahlil gitu? Kalau jajaran komisaris, apalagi yang tadi, mungkin dia mantan pejabat, saya tidak tahu persis soal yang itu. Tapi yang saya mau ingin katakan bahwa awasi khusus ini berarti di situ ada lintas kementerian, ada SOP yang ketat yang diberlakukan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa pertambangan di Pulau GAC itu tidak merusak ekosistem, tidak merusak terumbu karang, dan lain-lain. Dan itu saya kira mesti dikerja bareng-bareng oleh semua kementerian. Oleh kementerian, karena dia izinnya pemerintah pusat, maka pengawasan amdalnya oleh kementerian kayak lingkungan hidup. Kemudian kementerian KKP juga mesti buat sesuatu di situ yang terkait dengan zonasi zonasi pulau-pulau dan terumbu karang. Jadi
Mari kita lihat dalam konteks itu. Dan saya kira tidak menutup kemungkinan kalau ternyata dalam 3-6 bulan ke depan PT GAK ini menunjukkan hal yang tidak serius dalam hal soal lingkungan, dia bisa dicabut juga. Sepanjang dia melanggar soal itu. Seberapa kuat bisa dipastikan bahwa kerusakan yang terjadi di pulau-pulau yang katanya bukan geopark itu terjadi tidak merusak pulau-pulau di geopark? Kita akan bahas usai jeda, tetap di Interupsi. Itu bisa merembet. Saya ke Mas Ari. Mas Ari, jadi yang dicabut itu yang di Pulau KW dan Pulau Manuran. Pulau KW, Pulau Manuran, sama Mainyapun dan Batang Pele. Itu seberapa parah sih kerusakan di sana? Kalau yang Manuran itu udah hancur-hancur banget. Kami menemukan video itu limpasannya memang kelihatan sekali karena memang dia pulau kecil gitu ya. Jadi limpasan airnya itu memang kalau musim hujan itu pasti akan ke pesisir gitu. Dan itu yang dibilang sama KLH juga bilang ini udah sulit ini dipulihkan karena karakteristik nikel kita itu kan permukaan. Jadi tanahnya diambil di pulau kecil itu tanah dari mana lagi untuk memulihkan? Makanya tambang berkelanjutan di pulau kecil itu tidak mungkin. Karena tanahnya, orenya diambil gitu ya. Reklamasi mau diambil dari mana untuk kecuali ngambil dari pulau lain gitu. Ngambil dari pulau lain, gali pulau lain lagi kan. Ya. Nah, itu yang menjadi persoalan sekarang, makanya pemulihannya itu saya kira yang Manuran itu bisa ratusan tahun gitu ya. Karena persoalannya udah deforestasinya seperti apa parahnya? Deforestasi udah habis. Udah habis, udah gundul aja. Udah gundul. Jadi dari 3 pulau itu deforestasi yang kami hitung ada sekitar 500 ya. Yang paling besar memang kalau hitungannya itu ada 300-an hektar itu di Pulau Gak gitu ya. Kemudian Pulau Manuran sama yang sedang terjadi sekarang itu adalah di Pulau KW. Nah, lagi-lagi deforestasinya kalau dibandingkan dengan pulau besar itu mungkin berbeda. Tapi deforestasi di pulau kecil itu yang makanya prinsip kehati-hatian itu sangat penting gitu. Oke, Mas Ari saya ingin perjelas. Katanya izin-izin ini keluar sebelum pulau-pulau ini ditetapkan sebagai geopark oleh UNESCO. Benar seperti itu? Yang mana dulu? Kalau GAK sudah lama. Kalau yang Manuran itu sekitar pas otonomi daerah gitu ya, dikeluarkan izinnya. Tapi kemudian ada proses-proses perpanjangan itu juga terjadi gitu. Bahkan termasuk pasca Undang-Undang Cipta Kerja ada namanya rejim perizinan berusaha. Nah, perizinan berusaha itu berbasis resiko. Pak Bahlil yang kemudian mengeluarkan 3 izin perizinan berusaha beresiko di wilayah itu. Artinya pasca Omnibus Law gitu ya, memang dikeluarkan misalnya PT GAK itu dikeluarkan zamannya Presiden SBY Pak Jonan gitu ya. Tapi kemudian kan diperpanjang gitu ya. Ada proses perubahan perizinan yang kemudian juga banyak perubahan-perubahan peraturan juga gitu. Tapi memang proses setelah pasca Undang-Undang Cipta Kerja itu kemudian ada namanya OSS gitu ya. Dan itu Pak Bahlil juga mengeluarkan perizinan berbasis resiko. Nah, artinya memang izin-izin di situ kan banyak gitu ya. Artinya izin pelepasan kawasan hutan juga. Tadi juga diskusi sama kehutanan, tiba-tiba orang kehutanan bilang, wah saya kaget tiba-tiba ada izin pelepasan kawasan hutan. Jadi dari Undang-Undang Kehutanan itu juga perlu ada izin pelepasan kawasan hutan. Izin pinjam pakai kawasan hutan. Nah, status Pulau Gak itu sampai sekarang fungsinya masih fungsi lindung. Nah, fungsi lindung itu di Undang-Undang Minerba itu mengatakan nggak boleh open pit mining, dia harus underground mining. Karena fungsi lindungnya memang harus lindung, namanya lindung ya, nggak boleh diganggu karena dia fungsinya lindung. Nah, fungsi lindung di pulau kecil itu sangat tadi ya, karena dia pulau kecil rapuh gitu ya. Dan sampai saat ini ya gitu fungsinya belum di ini. Tapi ada juga yang dibilang undang-undang terkait dengan pesisir pulau-pulau kecil itu sangat jelas. Bahkan tadi Kementerian KKP ini pulau yang sangat kecil atau tiny island gitu ya. Jadi memang rapuh. Jadi di beberapa undang-undang itu sebenarnya sudah ada. Tapi memang karena juga di Undang-Undang Cipta Kerja itu kemudian
IUP itu diberikan izin duluan gitu ya, tapi tidak melihat proses prosedur termasuk yang undang-undang pesisir dan pantai gitu yang tidak boleh, itu sangat rentan sekali di bawah 100 hektar, di bawah di bawah 2000 meter persegi gitu ya. Dan pulau ini itu hanya cuma 6.000 gitu ya. Jadi kecil sekali dibilang. Jadi kerentanannya itu sangat kelihatan sehingga nggak boleh sebenarnya ditambang gitu. Baik, tidak boleh sebenarnya ditambang karena statusnya masih hutan lindung, itu gimana tuh sebenarnya jadinya? Jadi gini, itu dua hal ya. Jadi kalau hutan lindung itu urusannya di Kementerian Kehutanan yang disebut tadi PPKH, karena mereka yang akan Kementerian Kehutanan yang menerbitkan. Tapi tadi KLH juga, Kehutanan juga kaget ya, kenapa ada? Ya itu. Karena proses sebelumnya. Proses sebelumnya. Oh, karena ini ya. Nah, ini jadi ada proses sebelumnya ini. Jadi kalau saya gini, mari kita lihat ke depan, termasuk soal GAK ini. Yang dikatakan oleh Pak Menteri, Pak Bahlil itu akan diawasi khusus. Mari kita isi khususnya ini. Agar risiko tadi, risiko yang akan mungkin terjadi terhadap lingkungan itu dapat dimitigasi. Termasuk kemungkinan kalau memang melihat yang semangat yang empat ini tutup karena atas pertimbangan yang sama, itu juga saya kira akan berlaku juga pada PT GAK. Tinggal kemudian saya kira masih tadi kemarin waktu konferensi pers itu kan jelas Pak Menseknek juga menyampaikan hal yang sama bahwa pemerintah masyarakat mari terus mengawasi, memberi informasi agar Raja Ampat ini bisa diselamatkan sebagai ikon pariwisata bukan cuma Indonesia tapi milik dunia. Baik. Itu komitmennya ada di situ. Mas Melki, resiko apa yang bisa dimitigasi? Bukannya sudah jelas dengan contoh-contoh pulau-pulau yang udah hancur? Jadi gini, saya kira memang nggak akan pernah bisa dimitigasi karena luas Pulau GAK itu hanya 6.500 hektar. Ya. Sementara konsesi yang diberikan oleh pemerintah itu 13.000 sekian. Apa yang mau diawasi? Apa yang mau dimitigasi resikonya? Bahwa seluruh pulau sampai wilayah lautnya itu sudah diberikan seluruhnya kepada si perusahaan tambang. Maka saya bilang tadi, cara melihat Pulau GAK ini memang kemudian menjadi masuk akal karena kalau kita lihat trennya, situasi yang sama kan terjadi di 55 pulau kecil lainnya di Indonesia. Itu juga dijarah habis-habisan. Bahkan luasnya itu lebih dari 500.000 hektar di seluruh Indonesia begitu ya. Itu satu. Lalu yang kedua, nyambung ke beliau tadi, sebetulnya klaim atau janji pemerintah ini rasa-rasanya bikin kita apa ya? Ngeri-ngeri ini. Palsu gitu Bang. Mungkin ada nggak frasa khusus melampaui kata palsu begitu ya? Karena gini. Karena gini. Gombal. Karena gini. Digombalin. Tapi gombal itu kalau belum ada bukti, 4 dicabut itu susah untuk 4 dicabut loh, nggak gombal loh. Udah ada bukti 4 yang dicabut. Iya, maksudnya gini. Yang namanya tambang itu, dia model ekstraksinya itu sangat destruktif, gitu ya. Jadi satu bagian kita rusak, maka dampaknya itu luar biasa dan susah untuk dipulihkan. Kalaupun 4 izin tadi sudah dicabut, tapi kan pertanyaannya Pulau GAK yang luasnya hanya 6.500, tapi konsesinya 13.000 sekian. Kalau ini dibongkar total, begitu ya, maka konsekuensinya itu besar dan tidak hanya ada di daratan, sampai ke wilayah perairan lautnya. Nah ini yang kita banti-banti sejak awal. Sehingga kalau pemerintah terutama Pak Prabowo dan Pak Bahlil bicara bahwa ini akan kita awasi, kemudian akan kita evaluasi. Saya kira yang harus dilihat hari ini pertama adalah soal konstruksi hukum kita justru. Karena gini, si SDM ini dia kan hanya mengacu ke Undang-Undang Pertambangan, begitu ya. Dalam proses penerbitan izinnya, Undang-Undang Minerba. Dia abai itu yang Mas Ari bilang tadi. Soal ternyata si kehutanan itu sendiri pernah memberikan rekomendasi yang sama. Kita belum cek si Menteri KKP-nya. Karena ini pulau kecil, mesti ada rekomendasi pemanfaatan ruang laut. Nah, artinya yang harus dilakukan pemerintah itu ngecek apakah seluruh tahapan operasi selama ini benar mematuhi produk hukum yang ada. Meskipun di fase awal kita tahu persis bahwa konstruksi hukum kita itu memang tidak dibuat untuk memitigasi kerusakan lingkungan, begitu ya. Tetapi memberikan karpet merah bagi perluasan industri ekstraktif tadi. Lalu yang kedua, konteks daya rusaknya. Karena kita khawatir
kalau pemerintah bilang kami akan awasi, mereka hanya main di urusan administratif. Apakah misalnya dia punya RKB, persis itu kan yang disampaikan Pak Bahlil. Apakah misalnya dia punya izin, apakah misalnya dia punya dana jaminan reklamasi dan segala macamnya. Tapi abai dengan konteks daya rusak tadi. Padahal di Undang-Undang PPLH, kalau terjadi kerusakan lingkungan, maka dia bisa dievaluasi. Yang saya bilang tadi itu loh, kontrak karya itu dia bukan sesuatu yang absolut gitu loh. Saya ke Pak Toto. Pak Toto, mana yang teriak lebih kencang? Masyarakat yang menolak tambang atau masyarakat yang menganggap tambang ini sebagai sumber dana mereka? Ini, saya ingin melihat persoalan Raja Ampat ini dari perspektif yang jernih menurut saya ya. Mudah-mudahan jernih juga menurut Anda gitu ya. Jadi begini, keputusan pemerintah mencabut, itu pertama kita lihat dulu. Mengapa kok hanya 4? Itu kan pertanyaan banyak begitu, kok tidak seluruhnya? Iya, bahkan tadi katanya ada 16. Ini Mbak Anissa, ini kan soal penyelenggaraan negara. Penyelenggaraan negara itu tidak bisa serta-merta dengan mengatakan cabut-cabut semua. Pasti setiap pencabutan itu ada prosedur, ada proses ya. Yang 4 itu sudah gampang, itu masih eksplorasi. IUP-nya belum IUP produksi. Jadi ketika dicabut ya sudah cabut. Itu artinya proses nggak bisa dilanjutkan. Nah, yang sudah final, sudah operasional, sudah ada investasi, apalagi ini juga milik pemerintah sendiri sebetulnya kan. Posisinya sekarang ini kan kita melihat GAK ini, kita masih seolah-olah ini perusahaan asing, enggak. Ini sekarang sudah menjadi perusahaan BUMN ini. Saya sudah konfirmasi 100% itu adalah milik Antam, jadi ini sudah miliknya BUMN. Maka menurut saya, menangani persoalan Raja Ampat ini tidak terlalu rumit sebetulnya. Tidak serumit seperti yang kita bicarakan. Dan mudah-mudahan kita tidak membuat heboh ini semakin berlarut-larut sehingga Raja Ampat akhirnya tidak dikunjungi orang. Itu kita rugi semua. Kita mesti berpikir dari sisi kepentingan dan kecintaan kita kepada negara dan bangsa. Semuanya saya kira. Semuanya. Bukan hanya DPR-nya, LSM-nya kan juga warga negara Indonesia kan. Saya kira sama-sama kita mencintai bangsa ini, maka ayo kita perbaiki bersama-sama dengan cara yang wise. Cara yang tidak membuat rusak semuanya. Jadi kan begini, Raja Ampat sekarang ini ya sudah terjadi. Ada tambang yang tadinya ada 4 yang sekarang dicabut, ada GAK yang sudah sekian lama beroperasi, itu sudah terjadi. Jadi kita sudah tidak sekedar kita berdiskusi ngomong-ngomong tentang apa yang terjadi. Kita ingin memperbaiki ke depan kan. Nah kalau memperbaiki ke depan ya sudah, proses pencabutan sudah terjadi, oke ini selesai. Yang mudah-mudahan selesai. Tanggung jawab reklamasi, tentu itu akan kita kejar. Bagaimana reklamasinya ya. Walaupun tadi juga dikatakan Mas Ari tidak mudah. Tanggung jawab reklamasi ya benar, karena walaupun namanya Raja Ampat, tapi kita cuma punya 1. Tapi sebentar Mas Ari, jadi karena ini masih eksplorasi, tanahnya sebenarnya nggak kemana-mana ini. Tanah yang diambil tadi masih di situ juga, tapi hutannya tentu hilang, udah gundul ya. Kalau hutan ya sudah nggak bisa. Tapi tanahnya masih bisa dipergunakan atau? Kalau begini Mbak, kalau masih eksplorasi itu belum ada produksi. Kalau yang produksi itu diambil masuk ke smelter, nah itu kalau sekarang masih di situ juga, karena hanya disurvei saja. Jadi boring, dicari datanya. Oke, baik. Kita akan bahas seberapa parah kerusakan yang terjadi di sana dan apakah rehabilitasi itu masih bisa terjadi di sana. Kita akan bahas saja. Saya ke Mas Nelki. Mas Nelki, dari kerusakan yang terjadi di beberapa pulau-pulau kecil itu dan mungkin bisa merambat ke pulau yang menjadi geopark. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan kerusakan itu dan berapa biayanya yang dibutuhkan? Sebanding nggak dengan keuntungan dari nikel itu? Ya, saya kira supaya kita punya imajinasi ke arah sana, dalam konteks pulau besar saja, kayak Kalimantan begitu ya. Apa yang selama ini kita bicarakan soal rehabilitasi itu kan sama sekali tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan di lapangan. Sumber-sumber air warga itu hancur-hancuran, berasnya bahkan kolaps, lalu kemudian dia harus bergantung misalnya ke Pulau Jawa, anak-anak di lubang tambang bahkan lebih dari 51 orang dan segala macamnya. Dan batubara ini sudah berdekade. Lalu ketika kita nyambung ke konteks pulau kecil tadi, artinya ini
butuh waktu yang sangat lama begitu ya untuk kemudian dipulihkan. Dan pemulihan itu dia tidak akan pernah untuk kemudian mengembalikan ke posisi semula begitu. Karena yang namanya tambang itu kan dia akan menggali, dia akan membongkar kan mineral tanah-tanah yang ada di pulau-pulau kecil itu. Dan konsekuensinya memang itu daya rusak yang tidak hanya di daratan tadi, tapi juga di wilayah pesisir dan laut. Dan saya kira memang sangat-sangat susah untuk dipulihkan. Dan kita bisa membayangkan bahwa keuntungan dalam tanda kutip yang kemudian didapat oleh negara dalam konteks pulau PT GAG misalnya, itu tidak sebanding dengan risiko atau daya rusak yang kemudian ditimbulkan. Karena kita tidak hanya bicara soal daratan kan. Bicara soal wilayah pesisir dan laut itu kita bicara soal ikannya, kita bicara soal karangnya, soal lamunnya dan segala macamnya. Yang sebetulnya ini ekosistem yang sangat vital dan penting bagi kehidupan kita, terutama di gugusan kepulauan kecil tadi. Sehingga apalagi kalau kita bicara soal nyambung ke kasus PT Timah misalnya. Iya. Kerugian dalam konteks lingkungan bahkan naik jadi 300 triliun kan Pak, dari yang sebelumnya 200 sekian triliun. Jadi saya kira situasi itu yang kemudian bisa membuat kita punya imajinasi bahwa ini memang terlampau susah untuk dipulihkan. Dan satu-satunya jalan adalah memang harus dihentikan sejak awal. Daripada kemudian kita menunggu semuanya bangkrut begitu, lantas kemudian baru mau dipulihkan. Kan begitu? Ya. Pak Toto silakan. Daripada nunggu nih, keburu rusak semua. Jadi gini, tadi kan saya sudah menyampaikan ya, bahwa ini kan soal penyelenggaraan negara yang tidak bisa serta-merta kalau mau tutup semua. Nah, karena sekarang posisi PT GAG ini adalah milik pemerintah 100%. Atau karena tadi sudah ada deal dengan Prancis kemarin. Presiden Prancis baru ke sini terkait dengan mobil listrik. Saya tidak melihat konteksnya di situ ya. Okay. Yang jelas PT GAG ini kan sedang beroperasi sesuai dengan perizinan perundang-undangan kita. Jadi tidak bisa dia langsung ditutup. Karena ini nanti yang menjadi korban semakin banyak. Ya, tapi kebijakan pemerintah bagaimana nanti kita tunggu itu ya, kita tunggu. Kemudian sekarang ini pada tahapan diawasi secara ketat. Nah sekarang ayo diterjemahkan ini diawasi secara ketat ini seperti apa. Saya kira masukan Mas Melki tadi itu masukan yang cerdas. Dia punya hitung-hitungan. Gimana nih kerusakan dihitung dengan hasilnya itu kayaknya ini boncos nih rugi ini kan gitu. Nah kalau hitung-hitungan itu bisa diformulasikan di dalam sebuah perhitungan yang bisa dipertanggungjawabkan, saya kira DPR apalagi DPR akan bersuara yang sama. Nah, udah ini rugi, kalau rugi cabut aja ngapain? Kita ngelola negara ini harus dengan akal sehat. Kita nggak bisa memaksakan untuk apa juga. Ya, tujuan kita mengelola pertambangan kita itu kan untuk kemakmuran rakyat kita. Kalau hasilnya merusak ya kita setuju tidak usah dilanjutin, kenapa? Gitu. Untuk kasus Raja Ampat ini ya. Saya tidak mengatakan seluruh tambang apa harus ditutup, menurut saya enggak juga. Ya, karena saya juga kepada teman-teman yang selalu mengkritisi ya, ini tambang ini janganlah berpikirlah kreatif, mengapa harus tambang yang diotak-atik dan lain sebagainya. Ya kita ini kan Indonesia ya, Indonesia yang kaya dengan kekayaan alam. Dan sudah punya konstitusi yang sebetulnya itu kerangka kita, bagaimana mengelola pertambangan ini. Saya tidak bisa membayangkan dunia ini tanpa ada pertambangan. Kita mau ke Bandung pakai kereta, kita mau pakai mobil, kita mau pakai... Itu semua kan hasil teknologi. Yang itu nggak bisa dihasilkan hanya dengan imajinasi. Ya, persoalannya adalah, mari kita kompromikan ini. Antara kemajuan yang mendatangkan kemakmuran ini dengan kemajuan yang bisa menimbulkan kerusakan. Ya, kedua-duanya ini memang bisa terjadi. Dan Indonesia dalam sebuah dilema sebetulnya. Karena banyak negara yang punya kekayaan alam itu sering disebut kutukan sumber daya alam. Karena mereka bukannya menikmati kemakmuran, tapi menikmati kerugian, kehancuran. Nah, apakah Indonesia akan mengalami hal yang serupa? Kalau tidak mau belajar ya bisa terjadi. Tapi menurut saya kita harus menjadi bangsa yang cerdas, bangsa yang mau belajar dari peristiwa-peristiwa sebelumnya dialami negara lain, dan itu jangan terjadi di negara kita. Makanya saya selalu berpikir terbuka, mendengar semua masukan, ayo kita cari solusinya bersama-sama. Ya, terhadap Raja Ampat sudah terjadi. Kita mau ribut seperti apa ya sudah seperti itu keadaannya. Ayo kita perbaiki bersama-sama.
Nah, Baik. itu kuncinya. Kutukan karena kekayaan sumber daya alam. Jadi Indonesia saat ini mengalami dilema. Anda setuju? Atau ya udah semua izin pertambangan tutup aja, biarin kita kembali lagi ke. Saya kira cara berpikirnya bukan gitu ya. Yang perlu kita pastikan bahwa Indonesia ini harus ditopang oleh ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Nah, tapi kemudian ekonomi seperti apa yang kita pilih? Sekarang dari setiap pertambangan yang bermasalah itu biasanya titik problematiknya di mana? Itu di apa ya? Problemnya kan dari hulu ke hilir bahkan. Dari hulunya bermasalah gitu ya, di mana proses-proses perizinan, kemudian proses-proses pengambilan alih lahan yang tidak baik dan tidak yang merampas hak rakyat itu udah di hulunya. Di hilirnya pun kita dengan smelterisasi ini apakah kemudian Indonesia bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar? Karena kemudian arah hilirisasi ini bukan industrialisasi nasional. Karena kemudian hilirisasi ini kemudian dijual juga ke Cina, Cina kemudian jual ke perusahaan-perusahaan besar gitu. Jadi keuntungan yang lebih besar sebenarnya mereka dapatkan. Nah, sehingga memang dalam konteks global kita harus memikirkan soal demand kami sebenarnya adalah penurunan permintaan. Karena nikel ini meningkat karena isu mobil listrik. Dan sebagian besar stainless steel memang, tapi ketika mobil listrik menjadi solusi dari transisi transportasi yang menggunakan fossil fuel, itu mengarah kepada mobil listrik, sehingga kemudian nikel ini meningkat. Jadi dari hitungan kami deforestasinya itu mulai terjadi 2016 sampai sekarang gitu. Karena permintaan terhadap nikel meningkat, termasuk juga transisi kepada mobil listrik. Nah, mobil listrik ini belum tentu juga ini akan menyelesaikan masalah karena permintaan konsumsi itu semakin meningkat. Permintaan konsumsi global meningkat, ya yang dihancurkan ya dari Raja Ampat gitu. Nah, sehingga kemudian proses konstruksi ekonomi juga harus dipikirkan karena World Economic Forum aja sendiri mengatakan bahwa salah satu faktor yang paling penting itu adalah faktor krisis iklim. Jadi krisis iklim itu tidak ditangani, ekonomi juga itu akan runtuh gitu ya. Nah, sehingga kemudian yang dibangun adalah ekonomi berkelanjutan. Ekonomi berkelanjutan salah satunya adalah pariwisata gitu. Bukan ekstraktivisme. Karena ekstraktivisme itu akan menghancurkan daya rusak yang Melki bilang tadi dari hulu ke hilir itu ada semua gitu. Nah, apa yang mau dihancurkan kemudian ketika sumber daya alam kita habis? Kita sudah hilang dari hutan-hutan sejak dari masa jaya-jayanya hutan kita. Sawit gitu, semuanya dibuat ekspor. Kemudian batu bara. Sekarang itu kita punya semua, tapi kemudian konstruksi ekonomi kita tidak dibangun dengan ekonomi yang berkelanjutan. Bagaimana cara meningkatkan ekonomi tanpa mengeksploitasi, apalagi dieksploitasinya secara berlebihan tanpa adanya rehabilitasi kekayaan alam di Indonesia? Kita akan bahas usai jeda, tetap di Interupsi. Mas Farisi, mungkinkah memajukan ekonomi tanpa mengeksploitasi kekayaan alam kita secara berlebihan seperti yang dilakukan sekarang? Saya kira jelas dari undang-undang yang kita punya untuk setiap sumber daya yang dieksploitasi dalam kepentingan industri hilirisasi pertambangan itu kan ada AMDAL ada. Jadi sesungguhnya dari sejak awal, mari kita lihat misalnya proses di IUP. Dari IUP ke MODI, ke RKB, di situ selalu jelas ada AMDAL-nya, ada soal jaminan reklamasi, ada bagaimana dengan meningkatkan. Tapi dijalankan nggak oleh pengusaha? Nah, itu kan pengawasan AMDAL kan oleh pemerintah. Ya. Nah, hanya nanti ini sekaligus ke depan ya. Kalau saya melihat ini ada hal yang serius yang mesti dikerjakan oleh pemerintah, termasuk dalam hal soal pengawasan AMDAL. Karena di undang-undang itu siapa yang menerbitkan AMDAL dia yang mengawasi. Nah, sekarang kita lihat misalnya GAK. Kenapa GAK mudah pengawasan AMDAL-nya? Karena dia IUP yang diterbitkan oleh pemerintah pusat, maka pengawasan AMDAL-nya oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, sekarang yang ada di IUP IUP nikel itu ada yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Dan kalau pemerintah daerah yang terbitkan, AMDAL-nya pengawasannya juga oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten. Nah, berarti ini yang mesti dilakukan. Artinya kalau saya melihat jalan kita untuk menuju sejahtera adalah memaksimalkan sumber daya yang kita punya. Setiap negara tentu punya banyak jalan. Yang kita punya salah satunya adalah sumber daya alam. Makanya Pak Presiden, Pak Bahlil mendorong hilirisasi. Dan hilirisasi itu
tentu lebih tinggi tingkatannya, manfaatnya dibanding menjual tanah air yang sebelumnya. Sebelum hilirisasi itu kan kita menjual nikel dalam bentuk ore nikel, tanahnya orang sering menyebutnya menjual tanah air. Sekarang tidak boleh dijual. Pabriknya ada di sini. Bahwa ini masih ada yang tidak terlalu sempurna, misalnya dalam tanda petik ada yang protes karena banyak menguntungkan smelter dari Cina, itu saya kira jangka pendek saja. Karena saya kira sekarang ini sudah mulai banyak smelter yang dimiliki oleh BUMN, yang dimiliki oleh pengusaha nasional. Jadi saya kira bagi saya kalau saya melihat, dan itu yang sekarang direncanakan oleh pemerintah, hilirisasi adalah salah satu jalan yang penting untuk kita menjadi lebih sejahtera. Tapi tetap saja tidak boleh dibiarkan eksploitasi sumber daya alam kita dengan tidak melakukan mitigasi atas kerusakannya. AMDAL-nya mesti bagus, jangan lagi ada AMDAL yang hanya diselesaikan di atas meja saja, tanpa ada di bawah meja kan. Okay. Maksudnya dia AMDAL dokumen, tidak ada staf yang awasi di lapangan, dan itu pekerjaan kita yang mesti dilakukan oleh pemerintah. Baik, saya ke Mas Ari. Mas Ari melihatnya pengawasan itu beneran ada pengawasan atau hanya rayuan gombal saja? Soal keputusan pencabutan atau prosesnya? Enggak, pengawasan selama ini kalau setiap perusahaan tambang itu ada pengawasan oleh pemerintah. Tidak akan ada tambang di Raja Ampat. Karena itu jelas. Kalau ada pengawasan dari awal, itu tidak akan ada tambang di Raja Ampat. Tidak akan ada kasus 300 triliun kemarin ya? 300 triliun. Jadi sebenarnya ini makanya akumulasi sebenarnya. Saya berharap juga Pak Toto gitu sebagai komisi 12 gitu ya. Ini harus kita pastikan kerangka hukum apa yang sebenarnya kita untuk memastikan 4 IUP yang dicabut itu bisa betul-betul diimplementasikan. Termasuk bagaimana pemulihan. Karena kasus Chef Raja Ampat ini adalah kemarahan lama yang sudah terjadi di Sulawesi Tenggara, di sudah akumulatif ya, dan kemudian tiba-tiba di Raja Ampat yang bagus itu akan dihancurkan, sehingga kemudian kemarahan ini yang kemudian meningkat, yang kemudian Chef Raja Ampat itu menjadi menggema. Dan yang paling penting adalah yang solusi apa yang akan diambil oleh pemerintah. Nah, solusi ini juga diawasi gitu Pak. Karena yang paling penting kita memberikan harapan, tapi kalau harapannya harapan palsu, ini akan menjadi kemarahan yang lebih besar. Kemarahan yang kedua. Karena kita takut ini hanya meredam Kesan publik. Ya, perdebatan publik ya, gitu ya. Sehingga kemudian, kita redam dulu dengan 4 ini, walaupun kita tinggalin 1 gitu. Nah, kalau kemudian solusi-solusi ini tidak memiliki kepastian, ini akan terus meningkat. Karena apa yang terjadi dengan Chef Raja Ampat itu adalah gerakan publik gitu ya, gerakan rakyat yang kemudian meminta pemerintah karena pengawasan yang dilakukan ini tidak pernah selesai gitu. Baik, silakan Mas Malki. Iya, saya kira dalam konteks hilirisasi nikel, Indonesia ini dia tidak sedang berdaulat. Ketika modalnya datang banyak dari Tiongkok, tenaga kerjanya datang dari Tiongkok, gitu ya, teknologinya datang dari Tiongkok, lalu kemudian hasil olahannya itu kemudian lebih banyak diekspor ke Tiongkok. Sehingga kalau ada yang membanggakan bahwa hilirisasi ini menguntungkan kita, itu keliru. Lalu yang kedua, kita mesti paham bahwa ada yang namanya fenomena kutukan sumber daya alam. Negara-negara yang punya kekayaan alam itu seringkali tidak berdampak pada kesejahteraan. Karena tambang itu tidak berkelanjutan. Dia ekonomi yang rapuh, yang instan. Sehingga kalau kita memaksa orang-orang di timur yang notabene ruang hidupnya selama ini bergantung kepada pertanian, bergantung kepada laut, lalu kita paksa untuk kemudian mereka bergantung pada sektor tambang, maka yang bermasalah itu bukan mereka, tapi elit politik yang sedang berkuasa hari ini. Saya kira begitu. Oke, Mas Toto, silakan. Ya. Langsung ditanggapi. Baik, jadi saya ingin mengatakan bahwa Chef Raja Ampat itu harus kita terjemahkan, Raja Ampat tidak kiamat. Nah, kita sudah mengambil langkah yang tepat, 4 IUP dicabut, Mas Melki masih belum terlalu yakin, Mas Ari juga masih berharap benar-benar terjadi. Kita pastikan nanti bahwa itu betul-betul terjadi. Nah, kemudian ada proses reklamasi yang harus dilakukan supaya Raja Ampat menjadi tempat yang tetap menarik bagi kunjungan wisata. Lalu kita jangan lagi banyak mengembangkan tentang
kekurangan-kekurangan Raja Ampat ya. Kita harus mengasihi Raja Ampat supaya pariwisata kita tidak hancur. GAK itu menjadi PR kita terakhir, tapi itu bukan persoalan yang sulit karena ini juga milik pemerintah juga. Kita nanti bisa bicara dengan baik-baik bagaimana apakah ini kan baru 160 hektar yang ditambang itu. Apakah kita buat pertambangan terbatas ya itu dulu aja sudah, setelah itu tidak dilanjutkan. Dan kita akan melakukan kajian pengawasan, ya kita terjemahkan pengawasan ketat pemerintah itu seperti apa. Saya harap LSM, Greenpeace terlibat di dalamnya dan kita jaga bersama-sama supaya kepercayaan publik tetap kuat dan Raja Ampat menjadi masa depan Indonesia kita bersama yang kita cintai. Baik. Itu saya kira Baik, Raja Ampat hanya ada satu di dunia dan satu-satunya punya Indonesia. Jangan sampai gambaran surga yang ada di dunia itu hilang hanya karena keserakahan manusia. Saya Anissa Dasuki, kita jumpa lagi terus di pekan depan. Sampai jumpa.